menggunakan kun fayakunnya, jangankan pohon batang kurma, pohon kurmanya tumbang sekalian. Tapi Allah mau ajarkan, walaupun kau lemah, baru melahirkan anak, baru meregang nyawa, darah keluar. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan ini, ibu-ibu di atas komplain, kayak Ustadz pernah hajal. Tapi ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, di Cibinong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain udah 4 bulan, diskon. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, gugur buah korma. Korma itu matang pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Desember tidak ada buah korma, putihnya pun tak ada, jangankan korma matang. Tenang melaksanakan kegiatan yang lainnya, apalagi di bulan-bulan ini banyak yang kegiatan sosial masyarakat ya, yang adanya tawuran, adanya kegiatan kriminalisasi. Tolong juga kerjasamanya dengan seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibinong. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat datang buat Kiai Besar, Kiai Haji Ustadz Abdul Somad. Pak Kiai, Pak Ustadz kalau di sini bilangnya Kiai itu, Kiai, Mama atau ulama ini. Bahasanya beda-beda. Mungkin kalau di nasional ada Ustadz, ada yang lainnya. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PLT Bupati Kabupaten Bogor. Kami atas nama Masjid Besar Al-Ihsan pun mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Pangarsana Al-Ustadz Abdul Somad dan Bapak Bupati beserta rombongan. Kami warga Cibinong merasa bangga kehadiran para jamaah seluruhnya. Mudah-mudahan ini menjadikan asbab sentral dakwah silaturahmi antara ulama dan umaro serta seluruh masyarakat Cibinong, menjadikan Kabupaten Bogor damai, tentram, aman dan sentosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat kepada acara yang inti, yakni kajian yang akan disampaikan oleh Pangarsana Al-Ustadz Abdul Somad. Kepada beliau kami persilahkan. Udhkurus shalah ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada bersama kita Abah Halim. Di tengah kesibukannya hadir pula Bapak Bupati Bogor, PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Hadir Bapak anggota DPR RI, Pak Mulyadi. Saya tidak sebutkan, nanti kalau sebutkan sampai asar baru tausiah. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok pagi ada suami ibu-ibu ini, ada ibu-ibu di atas. Suaminya tidak berangkat kerja, yang ke kantor absen, yang punya toko tidak buka ruko. Pas ditanya sama istrinya, abang nggak kerja hari ini? Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan khutbah Jumat Ustadz Somad kemarin. Yang penting kita ridho kepada Allah. Ini kalau ada yang begini, khotibnya tidak salah, dia ngantuk. Waktu saya khutbah itu dia sedang naik ke alam bawah sadar. Yang dimaksud dengan ridho itu setelah usaha, doa, tawakal. Setelah itu barulah ridho. Termasuk saya meletakkan botol. Biasa kalau saya tausiah di mana-mana itu tidak boleh ada botol minuman di atas. Kalaupun ada, mereknya dicopot. Tapi hari ini sengaja ditampilkan. Apa? Ini termasuk iklan air minum santri. Ini usahanya. Ini ikhtiarnya, supaya nanti orang nonton, siapa tausiah? Ustadz Somad. Yang kata Pak Bupati tadi, Kiai besar, padahal beratnya cuma 50 kilo. Ini usaha ikhtiar supaya orang kenal. Setelah usaha berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jamaah meminum acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, nikah, walimah, akikah, pesta, semuanya minumannya
belilah produk yang kira-kira membangkitkan ekonomi umat, membangkitkan pesantren, karena dari santri akan balik ke pesantren supaya pesantren tidak mengemis meminta buat proposal. Dulu orang kalau ketemu kiai ingat Allah, sekarang ketemu kiai ingat proposal. Ini salah satu ikhtiar usaha. Setelah usaha berdoa, setelah berdoa tawakal, hasil yang datang diterima dengan ridho. Jangan ceramah ini dipotong, yang diambil ujungnya aja. Apa ceramah Ustaz Somad tadi? Ridho. Inilah bahayanya kalau tukang khitan dengan ceramah. Tukang khitan kalau dengar ceramah, ceramah pun di khitannya juga. Ujungnya aja diambil. Tapi proses usaha itu tidak dia laksanakan. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni, pimpinan Pondok Pesantren An-Najiyah Cibinong. Kiai Abah Apud Mahfudin, pimpinan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar Cibinong. Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Haji A.F. Spudin. Ketua Imaroh Haji Lukman Hermanto. Bapak Maijen Purnawaran Haji Nono Suharsono MSI. MSI itu artinya Master Segala Ilmu, tokoh masyarakat. Bapak Rudi Susmanto SSI Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Kiai Haji Agus Salim LC Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Dr. Andus Haji Mulyadi MMA Anggota DPR RI Komisi 5. Bapak Dr. Rusliandi Camat Cibinong. AKP Adimas Riono Putra SIK Kapolsek Cibinong. Bapak Kapten La Ahmadin Roki dan Ramil Cibinong. Kiai Haji Robi Syamsi SAG Kepala Kantor Urusan Agama. Bapak Kiai Haji Saripudin Ketua Majelis Ulama Indonesia. Bapak Iwan Setiawan Lurah Ciri Mekar Cibinong. Kiai Haji Wahyu Fakhrudin tokoh masyarakat. Ustadz Muhammad Amri dan Ustadz Ilham Wahyudi Ketua DMI Kecamatan Cibinong. Ini namanya usaha. Ditulis, kalau tak saya baca tadi, yang nulis ini tetap ridho. Tapi begitu saya bacakan, untuk supaya umat Nabi Muhammad itu laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi. Siapa itu? Man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Yang kecil-kecil disayang, yang tua-tua, yang tokoh masyarakat dihormati. Salah satu cara menghormatinya disebut namanya. Karena ustadznya nggak ingat, maka dituliskan. Kalau di kampung saya, kalau sudah tidak lagi ingat nyebut-nyebutnya, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada seorang perempuan mencari air di gurun pasir, tandus kering kerontang. Suaminya sudah pulang ke Palestina. Dia anaknya, dia lari ke Bukit Sofa, tidak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tidak ada air. Naik lagi ke Sofa, tidak juga ketemu. Naik ke Marwah, tidak ketemu. Setelah itu dia kembali ke tempat anaknya. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tapak kaki yang lari, tapi dari tapak kaki yang belum pandai berjalan. Air itu keluar dari gesekan tumit anaknya yang belum bisa jalan ke gurun pasir yang panas. Dan bapak ibu sudah minum air itu. Air itu bernama air, kok air santri lagi? Ini udah selesai. Air Zam-Zam. Ibu yang lari-lari mencari air itu namanya Hajar. Anak kecil yang menangis itu namanya Ismail. Apa pelajarannya? Usaha. Anaknya Nabi, suaminya Nabi, tinggal di tanah suci. Hajar tidak mengangkat tangan, ya Allah, aku ini istri Nabi, aku ini ibunya Nabi, aku ini di tanah suci, turunkan air ya Allah. Enggak, dia naik ke Safa, dia naik ke Marwah. Jadi kalau ada hari ini laki-laki yang gagah perkasa tidak berusaha, berarti LGBT. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang sejati, dia berusaha. Malu dia dengan perempuan. Lari ke Bukit Safa, lari ke Marwah, berusaha, itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i artinya usaha. Saya waktu manasik nanya sama jamaah, Bapak Ibu, nanti kita ke Safa, ke Marwah, namanya sa'i. Tahu arti sa'i? Lari Pak Ustadz. Usaha. Tapi bukan dari usaha itu Allah kasih. Bukan dari kaki yang lari itu Allah beri. Bukan dari tapak kaki Hajar yang kokoh itu Allah kasih. Justru dari telapak kaki anak kecil yang belum bisa berdiri. Hanya menggeserkan tumitnya. Tapi ceritanya jangan dipotong di ujung. Besok bapak nggak mau kerja, kamu nggak kerja. Allah kalau kasih dari tumit tapak kaki yang belum pandai berjalan.
Iya, tapi ceritanya kamu potong. Di awalnya ada proses larinya dulu di tengah gurun pasir yang panas. Panasnya Makkah itu bukan seperti panasnya Cibinong. Cibinong panas Pak Ustaz? Dingin. Kok dingin? Kipas di belakang. Sendal swallow letakkan di atas gurun pasir Makkah 5 menit, bulat gulung. Begitulah panasnya. Makanya tapak kaki kita selama di kota Makkah, kota Madinah retak-retak. Bawa pelembab. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu bukan sekedar perjalanan biasa, tapi itu adalah perjalanan spiritual antara seimbang ikhtiar, usaha, doa, tawakal, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tidak dapat air, apakah komplain itu Hajar? Marah kepada Allah. Aku sudah lari ke sana, kenapa air tidak ada? Tidak ada. Air itu datang setelah dia ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang pancing, ambil bambu, ikat dengan tali pancing, pasang mata kail pancing, ambil umpannya, ada cacing, ada macam-macam. Letakkan di kolam, letakkan di sungai. 10 pancing dipasang. Pasang pancing yang pertama, umpannya hilang. Pasang pancing yang kedua, pancingnya hilang. Pasang pancing ketiga, semuanya hilang. Husnuzon kepada Allah, pulang ke rumah. Tak lama datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya beli ikan di pasar, kebanyakan masaknya saya antar ke kamu. Rupanya hari itu Allah mentakdirkan kita bukan dapat ikan mentah, tapi dapat ikan matang. Husnuzon kepada Allah. Ustaz udah ngalami? Belum, cerita aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang saya dari Maroko ke Jeddah, ongkosnya 3.000 dirham, mata uang Maroko dirham. Tiketnya cuma saya beli sampai Jeddah. Dari Jeddah ke Indonesia saya tak beli. Saya pun melaksanakan ibadah haji tahun 2007. Siapa yang haji 2007? Berarti sama kita waktu itu, cuman belum kenal. Selesai haji saya cari tiket yang paling murah. Tiket paling murah Royal Brunei Airlines. Saya pun terbang ke Brunei Darussalam 2007. Sampai di Brunei Darussalam ketemu sama guru saya. Kata dia, buat surat lamaran kerja. Saya buat surat lamaran. Ke universitas anu, ke sekolah anu, ke pondok tahfiz anu, ke kantor menteri agama, ke dewan fatwa, ke madrasah. Semua suratnya 17 surat lamaran. Filenya masih ada, saya simpan di laptop sekarang. Kalau mau minta contohnya nanti saya kasih. 17 surat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu pun lamaran itu tak ada yang diterima. Hari berganti musim berubah. Tahun 2017 saya diundang. Mereka dapat nomor saya ketika seluruh moge kumpul di Bandung. Salah satu orang moge ini ketemu sama orang Bandung, minta nomor Ustaz Somad, dapat nomor timnya. Jadi yang bawa saya ke sana bukan Ustaz, moge, motor gede. Sampai di sana saya tausiah di masjid. Dibisikkan ke saya, Ustaz Somad, iya. Sama kayak gini juga, cuman nggak disebutkan. Di bawah itu ada 5 menteri, Ustaz. Menteri olahraga, menteri perumahan, menteri pertahanan, jenderal bintang 4, menteri dalam negeri, menteri lupa. Fotonya ada di rumah, saya pajang besar-besar untuk nakutin tamu. Di atas itu saya tersenyum. Begitu Allah mudahnya membolak-balikkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dulu kau datang Abdul Somad 17 surat lamaran tak ada diterima. Sekarang kau datang 5 menteri bisa duduk mendengarkan tausiah ceramahmu. Tahun 2020 bulan Januari ditandatangani surat 1 lembar, dibuat di bawah Januari, diserahkan ke saya Februari. Sebulan saya sebelum datang surat itu sudah ditandatangani. Abdul Somad diangkat sebagai visiting professor di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada di rumah, asli, tidak palsu. Nanti saya posting yang ragu. Tapi prosesnya panjang, bukan ujuk-ujuk pulang langsung digelar karpet berwarna merah, tola'al badru alaina. Allah mau lihat kerja keras, keseriusan kita.
Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita. Jadi Al-Quran itu isinya banyak kali cerita. Ada seorang perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa melahirkan di rumah karena semua orang menuduh dia berzina. Punya suami, tak ada suaminya. Lalu kemudian dia pun melahirkan anak di bawah pohon korma. Setelah anaknya lahir, bersandar di sebatang pohon korma. Lalu apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan belakang pundakmu ke pohon. Di halaman masjid kita ada ditanam pohon kurma. Ada. Nanti kalau pohon kurmanya sudah berbuah, saya minta ibu setelah melahirkan anak, bapak 10 orang yang laki-laki yang gagah-gagah perkasa, ajak bapak Babin sama bapak Babin Kamtipmas menggoncang batang pohon kurma itu. Tidak akan jatuh. Kurma masih sepupu sama sawit. Lebih besar dari batang pohon kelapa. Karena dia bersayap-sayap. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke belakang pohon kurma. Perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa berdiri, sedang duduk, disuruh Allah menggoncangkan pundaknya ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan gugur buah kurma. Perempuan yang bersandar itu namanya Maryam. Laki-laki yang digendong itu namanya Isa. Tempat peristiwa itu terjadi namanya Palestina. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestina dari Israel. Kenapa Allah tidak katakan langsung kepada Maryam, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau gunakan kun fayakunnya, jangankan pohon batang kurma, pohon kurmanya tumbang sekalian. Tapi Allah mau ajarkan, walaupun kau lemah, baru melahirkan anak, baru meregang nyawa, darah keluar. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan ini, ibu-ibu di atas komplain, kayak Ustadz pernah ajal. Tapi ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, di Cibinong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain udah 4 bulan, diskon. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, gugur buah korma. Korma itu matang pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Desember tidak ada buah korma, putihnya pun tak ada, jangankan korma matang. Itulah pendapat Ahmed Dedat yang ahli debat. Nama lembaganya IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, South Afrika Selatan, yang mengatakan Nabi Isa lahir bulan Juli atau Agustus. Kenapa? Karena buah kurma jatuh dari atas sedang manis-manisnya. Memang Allah itu luar biasa. Pada musim dingin, buah-buahan yang berbuah justru jeruk. Karena ketika jeruk itu dimakan, perut kita menjadi hangat, badan hangat, sehat. Tapi pada musim panas, kering kerontang, yang berbuah adalah korma, anggur, semua buah-buahan. Karena pada saat musim panas, orang perlu makanan, susah mencari nafkah, di situ diberikan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini ikuti aja cara Allah, sesuai dengan yang kita inginkan. Alhamdulillah. Ini banyak anak-anak muda nih, pengen betul nikah dengan Juleha. Sampai dimintanya, ya Allah nikahkan aku dengan Juleha. Ternyata Juleha diambil orang lain. Tidak ada cara lain kecuali ridha bahwa Allah sediakan yang lebih baik daripada itu. Rupanya Allah mau carikan yang lebih solehah, yang lebih kaya, yang lebih cantik. Karena kalau kau nikah dengan Juleha, kau tidak tahan. Kenapa? Karena Juleha itu juru sembelih halal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang tidak bisa dibedakan dia yang Tuhan atau Allah. Dia paksa Tuhan untuk mengikut keinginannya. Kalau Allah tidak mengikuti keinginannya, dia ngambek. Akhirnya nggak sholat lagi. Pasti tanya, kok kenapa nggak sholat? Kemarin saya minta nggak dikabulkan Pak Ustadz, saya ngambek dulu. Sebetulnya kau sudah mengangkat dirimu jadi Tuhan. Jadi orang ini bukan musyrik lagi, musyrik kuadrat. Semusyrik-musyriknya Abu Jahal, Abu Lahab, dia masih menyandingkan ada Tuhan lain. Ada Allah, tapi dia buat Tuhan lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tauhud, ada Naham. Orang zaman sekarang enggak. Tuhan tetap Allah, tapi dia angkat satu lagi menandingi Tuhan siapa? Dirinya. Kalau Allah menyetujui doanya, dia berdoa. Selesai sholat Jumat, orang berdoa, dia pergi.
Terus ditanya, kok nggak doa? Alah, doa yang lama aja belum dikabulkan, ngapain ditambah? Loh, itu kayaknya ceramah itu tepatnya untuk yang ngomong. Kami tadi lihat Ustadz Somad begitu salam langsung pergi. Saya mau sholat jamak takdim. Saya musafir. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Itu juga usaha. Saya menjelaskan segala tindak tanduk perbuatan saya, ini usaha. Bahwa setelah saya berusaha tetap diisukan juga, saya mesti ridho. Kalau saya tidak ridho, asam lambung naik, gula darah naik, jantung koroner naik. Yang turun itu cuma satu, asam urat. Turun ke kaki. Dunia ini mau dipikirkan, dunia ini cuma sebesar ini Pak dunia. Saya cuma mau ngasih tahu saya tidak gundul. Klarifikasi. Sosoman itu pakai peci kemana-mana kan karena gundul enggak? Tapi yang gundul jangan tersinggung. Dunia ini cuma sebesar ini. Kepala kita ini cuma sebesar ini. Nomor tergantung cara pandangnya. Kalau begini 9, kalau begini 6. Oh, kepala Ustaz besar ya, badan kecil, kepala besar. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya, pecah pembuluh darah. Saya sudah banyak ketemu orang tua-tua. Ulama yang paling tua sekarang ini yang saya temui, Kiai Haji Ali Yakin. Saya suka mencari orang-orang tua. Saya cari, datang ke rumah beliau, ketemu, ngobrol. Saya tanya, Kiai, apa resepnya biar sehat sampai tua seperti Kiai? Kalau kamu masih bisa ketawa, berarti masih bahagia. Jadi jangan heran kalau saya tausiah, saya ingin supaya kita bahagia. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Usaha yang sudah kita lakukan maksimal, all out, ternyata tidak seperti yang kita inginkan. Berarti kita ingin Allah, kita beramal dengan amal yang lain. Amal ini ada namanya amal badan, berkeringat, berdarah. Ada amal harta, pakai modal, pakai uang. Tapi ada satu amal lagi, amal hati. Tidak berdarah, tidak berharta, tidak berduit, tidak berkeringat. Amalnya di hati. Amal itu bernama ridho. Tapi sekarang kalau dia ngomong, dia bilang ikhlas. Saya lihat itu di TV. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Enggak tepat itu. Ikhlas itu sholat ikhlas karena Allah, bangun masjid ikhlas karena Allah, itu ikhlas. Kalau menerima ketetapan Allah itu bukan ikhlas, ridho. Tapi kan udah terlanjur salah, ya udahlah kita teruskan aja. Ya udahlah Pak Ustadz, anak saya meninggal, saya ikhlaskan aja. Suami saya meninggal, saya ikhlaskan Pak Ustadz. Kalau dilarikan pelakor, saya ngamuk. Bukan ikhlas, mesti ada usaha. Jangan gara-gara ini nanti ada orang minum khamar, mabuk. Lalu kemudian ditanya jamaah, apakah jamaah bersikap dengan orang jual khamar di pinggir jalan, anak muda mabuk sakau? Kita disuruh ridho menerima perbuatan Allah. Oh enggak. Kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cuman amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan Allah. Kalau saya cuman bisa menggelegar di atas mimbar. Jamaah yang dimuliakan Allah, innamal khamru khamar, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Saya cuma sampai di situ. Saya menggelegar berapi-api, jamaahnya di bawah berair-air. Itu makanya kalau saya khutbah, mata saya memang liar. Mata saya kemana saya lihat jamaah yang menunduk di situ, suara saya kuat. Tapi ada orang yang tidak perlu menggelegar, tidak perlu bersuara, tidak perlu khutbah, tidak perlu tausiah, tidak perlu ceramah. Dia cukup diam, dan kalau dia berbicara, bicaranya di tempat bicara. Bicara bahasa Prancisnya parler. Saya je suis. Parler. Bahasa Prancis François. Je suis parler français. Saya tidak bisa bicara bahasa Prancis. Itu mesti dihafal sebelum ke Maroko, karena nanti mereka ngajak bicara Prancis. Jadi kalau dia ngomong bonjour, bonjour, bonsoir, je parler pas. Parler artinya bicara. Parlemen, tempat orang berbicara. Mereka tidak berbicara di mimbar, mereka berbicara di parlemen, dan mereka hadir hari ini. Inilah orang-orang soleh yang didudukkan Allah di parlemen untuk memperjuangkan agama. Amin. Itu pintu masuknya.
Kalau saya yang ceramah, keluar dari masjid, ketemu sama orang lagi pesta narkoba, minum, lalu saya ceramah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran. Apa kata mereka? Memang masalah buat lo. Saya tak ada kekuasaan. Tapi kalau yang nahi mungkar di sana, babin Kamtibmas, babin Sa, mereka tidak perlu khutbah, mereka tak perlu ceramah. Cukup mereka tinggal tunjukkan aja di belakang. Ada pistol juga. Nah, mabuk. Mau baju polisi, mau baju tentara, mau baju bupati, mau baju DPR RI, mau baju apapun, itu hanya wasilah, itu hanya jalan. Tujuannya adalah mencari ridho Allah. Makanya nanti ketika kita mati menghadap Allah, 7 golongan yang paling dapat naungan di padang mahsyar. Gak ada kubah, gak ada beton, gak ada atap, gak ada tenda. Yang dapat naungan di padang mahsyar yang panas terik berkeringat, tapi ada orang yang dapat naungan adem ayam tentram. Siapa kata Nabi? Bukan ustaz, bukan kiai. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan. Yang dapat naungan adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena mereka bisa buat undang-undang, mereka bisa buat perda, mereka bisa buat perbum, mereka bisa buat pergub. Mereka luar biasa, punya kekuasaan. Tapi Pak Bupati kita kan Pak PLT, Pak Ustaz, ada kuasa sampai 2024. Yang paling berkuasa sampai 2024 ini Pak Bupati. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan amanah. Amin. Mungkin video tausiah hari ini tidak berkesan apa-apa, tapi di 2024 mana tahu bisa dipakai. Jangan. Banyak kadang saat ini tak terpikir, setelah masanya baru terpikir. Yang gak nyaman di kita. Yang mana yang dimuliakan Allah. Tapi itu wasilah, itu bukan tujuan, itu wasilah. Karena kalau ada segenggam kekuasaan diberikan Allah, dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lebih daripada sekedar ustaz. Saya kalau penggalangan dana bangun pondok pesantren, oh judul lagunya ya dana. Kemarin peletakan batu pertama pondok pesantren dari Pekanbaru, jalan aspal 4 jam, masuk dalam jalan tanah 4 jam, sampai ke dalam yang tunjuk jalan pakai motor langsung rambutnya pirang, bulu hidungnya pun pirang, kena debu, kampung dalam. Peletakan batu pertama, lalu kemudian terkumpul duit 40 sekian juta. Tapi orang dengan tanda tangan kekuasaan APBN, APBD membangun pondok pesantren, asrama, kelas, WC, toilet, santri 100 orang, WC 2. Bayang itu. Pampers itu. Segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Jabatan tak lama, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Semua ini ujian. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang baik-baik. Hasanat wasayyiat, dengan yang tidak menyenangkan. Selama ini kita menganggap kalau sakit ujian, kalau mati ujian, kalau bangkrut ujian, kalau susah ujian, kalau rugi ujian, kalau kaya nikmat, kalau jabatan nikmat. Salah pandang. Jabatan juga adalah ujian. Oh, ini Pak Ustadz, saya ini sekarang lagi bangkrut, ujian. Bapak-bapak kita jadi pejabat, ujian. Kok jabatan dia enak, ujian dia enak, ujian saya kok gak enak. Itu ente salah ngambil kupon dulu. Tidak ada yang salah. Jadi bupati, ujian. Jadi DPR RI, ujian. Jadi ustadz duduk di atas ceramah, lihat orang, ujian. Saya yang baru saja bangkrut, dililit utang, ujian. Kok ujian dia enak, kok ujian saya gak enak, Pak Ustadz. Jadi dulu kami salah ngambil undian waktu Allah bagi itu. Tidak ada yang salah. Kalau kau katakan salah, berarti rusak tauhidmu kepada Allah SWT. Siapa yang iri dengan Pak DPR RI, siapa yang iri dengan Pak PLT, masalah dia bukan masalah akhlak, masalahnya bukan masalah akhlak. Tauhidnya rusak kepada Allah SWT. Allah kasih ujiannya sebagai bupati, Allah kasih ujiannya sebagai DPR RI, Allah kasih ujiannya sebagai camat, Allah kasih ujiannya sebagai kapolsek, Allah kasih ujiannya sebagai danramil, Allah kasih ujiannya sebagai ustadz. Nanti di akhirat, di masjid ini di dunia. Sekarang ini saya yang paling tinggi. Tapi ini kan sementara tausiah berakhir. Kalau tausiah selesai, saya masih duduk di sini. Enggak, panitia akan bisik. Dunia sudah selesai, Ustaz. Tu'izzu man tasha
wa tuzillu man tasha. Allah yang menundukkanmu, menunjukmu, menegakkanmu, mendudukkanmu. Allah juga yang akan menjatuhkanmu. Semua adalah ujian. Siapa yang lulus ujian? Yang ketika dia mati dalam keadaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Abdul Somad di mana-mana ceramah tausiah tidak minta apa-apa, minta satu saja, minta supaya mati husnul khotimah. Syarat husnul khotimah mesti istiqomah. Kita bisa istiqomah kalau berjamaah. Kenapa bisa terwujud kita duduk bersama di sini? Karena berjamaah. Ada yang manggil, hayyalas shalah. Ada yang datang. Kalau cuma manggil nggak ada yang datang, nggak sah sholat Jumat. Ada yang khotib, ada yang imam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling ria di antara kita? Abdul Somad. Abdul Somad yang duduk di atas, Abdul Somad yang ngomong, Abdul Somad yang direkam, Abdul Somad yang diliput, Abdul Somad yang diupload. Jangan-jangan Abdul Somad ini amalnya sudah tidak ada lagi, dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi dia masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Ada di antara jamaah ini, entah dari mana, kita tidak kenal, dia tidak pejabat, namanya tak disebutkan, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas. Tengah malam menetes air matanya, ya Allah, tadi aku mendengar tausiah Ustaz Somad, aku kasihan dengan dia, jangan-jangan pahalanya sudah habis, masukkan dia ke dalam surgamu. Kita sehat, kita istiqomah karena doa orang lain. Tadi Pak Mulyadi nanya, Ustaz Somad ceramah sana, tausiah sini, apa resepnya? Gak ada Pak, banyak berserah kepada Allah, usaha, ikhtiar, doa, tawakal, ridho, menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum matahari terbit, sebelum masuk kantor, sebelum ke pasar, sebelum kerja, itu yang pertama kita tanamkan dalam hati, raditu billahi rabba. Aku ridho menerima apa yang kau tetapkan untukku ya Allah. Hidup sekarang ini kalau tidak banyak-banyak ridho, hancur kita. Penyakit semakin merajalela. Pergi saya ke rumah sakit, nama spesialis dengan penyakitnya 2 meter. SPOG, spesialis objin. Spesialis objin nggak ada hubungan dengan jin, kandungan. SPOT, spesialis ortopedi, tulang belakang. Spesialis. Makin banyak rumah sakit di kota saya, makin banyak dokter spesialis lulusan luar negeri, makin banyak orang sakit, makin banyak orang mati, makin banyak orang stres, makin banyak orang depresi. Sebelum kesini, pagi tadi masuk pesawat, 4 WA. Sakit, lengkap dengan foto, kirimkan doa. Yang sudah sakit, di akhir majelis nanti kita sama berdoa, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Yang belum sakit, jangan nunggu sakit baru ridho. Sebelum sakit sudah ridho duluan. Karena kalau sudah terbaring di ruang ICU, mau nggak mau mesti ridho. Sudah sakit ngelawan juga, mati lagi tinggal. Tidak ada jalan lain kecuali ridho. Ridho itu bahasa kitanya berlapang dada menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun atas dasar husnuzon, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin Allah punya rencana lain, mungkin Allah punya yang lebih baik, tapi memang ngomongnya aja yang enak. Saya bisa bicara begitu kan karena bukan saya yang mengalami. Coba kalau Ustadz yang mengalami, coba kalau Ustadz yang mengalami kematian keluarga. Betul, waktu meninggal almarhumah ibu saya, semua bahan ceramah itu hilang. Error langsung, korslet langsung. Datang Ustadz Tengku Zulkarnain, sabar kau ya dik, orang lain yang menasehati, watawasau bilhaq, watawasau bisab. Ketika datang ujian itu nanti ke saya, lupa saya apa yang saya ceramahkan. Datang Pak Bupati berbisik, Ustadz, dulu waktu kita ketemu Ustadz bicara ridho kan, inilah masanya Pak Ustadz. Dulu waktu Ustadz nyuruh kami kan ridho. Satu jari Ustadz yang untuk kami, yang 4 itu ke Ustadz kan. Ridho itu bukan di mata, ridho itu bukan di tangan, ridho itu letaknya di hati. Ridho menerima keputusan Allah, serahkan kepada Allah, katakan la haula wala quwata illa billah. Panas dia, marah, ngamuk, jengkel, stres, depresi, padamkan dengan air. Ambil wudhu, sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, bagi yang pakai usolli,
Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Allahu Akbar. Serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oh, itu bacaannya Bapak ya. Saya udah 10 tahun sholat di sini nggak tahu itu bacaannya. Katakan kepada orang yang terlalu berharap kepada dunia. Qul, kalau pakai qaf, qul. Tapi kalau pakai salah baca, kul, makanlah. Qul, katakan, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Ini bukan mantra, ini bukan bim salabim abrakadabra. Katakan itu di awal hidupmu. Makanya ada zikir pagi habis sholat subuh, zikir petang habis sholat maghrib. Kalau kelupaan habis isya, paling nggak mau tidur malam, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bagus kalau sedang sholat, sebelum tidur malam usahakan sholat witir, atau bangun nanti malam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita banyak mengucapkan itu, tapi kita tidak sadar kapan kita mengucapkannya dan tidak masuk ke hati kita. Kenapa? Karena kita sholat seperti dapat gorengan panas. Saya sudah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya tengok Pak Bupati baru rakaat pertama. Padahal startnya lama kali beliau sholat. Apa ayat yang dibacanya? Penasaran saya. Terasa saya, kalau gitu aku sholatnya cepat sekali. Padahal saya sudah atur itu 40 km per jam. Saya sudah pelan. Rabbil fili warhamni. Banyak kita nggak sadar tahap yang kita baca. Coba kita tanamkan lagi. Itulah yang membuat kita ridha. Kau besar Abdul Samad. Kau besar Abdul Samad. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji Abdul Samad. Walhamdulillahi katsira. Kau suci Abdul Samad. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kau sedang menghadap bupati, menghadap DPR RI Abdul Samad. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Kau condong kepada kekuasaan Abdul Samad. Hanifan musliman. Aku condong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pahami sholat kita itu dengan baik, itulah makna ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sholat itu adalah zikir, tapi zikir bukan sholat. Sholat itu adalah zikir, tapi zikir bukan sholat. Jangan nanti hanya zikir habis itu ditanya, kok nggak sholat? Sholat itu adalah zikir. Memang betul, tapi zikir bukan sholat. Nabi paling kuat zikirnya, tapi dia tetap sholat. Ridho menerima keputusan Allah. 10 menit Ustaz, saya ridho menerima ini. Dan jamaah juga mesti ridho, karena ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridho semuanya, insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di akhir majelis, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Bapak-bapak yang dititipkan amanah jabatan menjadi amal soleh nanti di akhirat. Ibu-ibu menjadi ibu yang punya anak soleh dan solihah penghafal Quran. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bi barakati suratil Fatihah, bi jahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para sahabat, dengan kemuliaan para ulama-ulama, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat. Tunaikan hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat. Lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati kami, sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima keputusanmu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang tulus ikhlas beramal karena engkau ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadikan kami mengucapkan itu dan tertanam maknanya dalam hati kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati.
waj'alna min ibadika salihin, jadikan kami hambamu yang ikhlas. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Cibinong, jadikan Bogor, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma difa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali su'ama'ina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, yang baik-baik, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali masyayikhina, ajangan, guru-guru kami, kiai-kiai kami, ustaz-ustaz kami yang sudah mengajarkan kebaikan untuk kami. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.